Selamat pagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan penyertaan-Nya. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Kami manusia yang lemah, tapi kami terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2. Firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudari, ayat ini merupakan pembukaan dari 10 perintah Allah. Meskipun singkat, ia mengandung fondasi iman dan hubungan antara Allah dengan umatnya. Mari kita renungkan maknanya. Yang pertama, pengenalan diri akan Allah. Akulah Tuhan, dalam kurung Yahweh Allahmu. YHWH, nama Allah yang diungkapkan kepada Musa, menegaskan kedaulatan, kekekalan, dan kesetiaan perjanjiannya. Allahmu menekankan hubungan pribadi dan eksklusif. Allah bukan sekedar kekuatan kosmik, tetapi pribadi yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Dan pertama, Allah menyatakan identitasnya dan tindakan penyelamatannya yang mengatakan membawa engkau keluar. Baru kemudian Allah memberi perintah untuk umat taat kepada Allah. Taat berakar pada pengalaman akan kasih dan pembebasan Allah. Bukan pada kewajiban kosong. Kita taat karena telah diselamatkan, bukan agar diselamatkan. Peringatan akan pembebasan dikatakan akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mesir melambangkan perbudakan dosa, penderitaan dan kuasa dunia. Allah mengingatkan mereka akan kuasanya yang memerdekakan. Dan saudara, bagi kita hari ini mengingatkan bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dan 10 perintah termasuk larangan menyembah berhala, membunuh dan sebagainya berdiri di atas kebenaran ini. Tanpa kita menyadari bahwa Allah adalah pembebas kita, maka perintahnya bisa menjadi beban. Dengan mengingat anugerahnya, ketaatan menjadi respon syukur. Dan identitas kita saat ini adalah umat yang dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Yesus Kristus. Dan motivasi kita untuk datang beribadah kepadanya adalah lahir dari ketaatan dan pengakuan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan bangsa Israel kadang lupa pembebasan dari Mesir. Kita pun terkadang bisa terjebak dalam keluhan atau kompromi dengan dunia dan bisa melupakan karya Allah dalam hidup kita. Jadi saudara, apapun dosa di masa lalu, kepahitan, ketakutan, jerat duniawi ini, apakah itu menjadi perbudakan dalam hidup, dan Allah akan membebaskan. Dan apakah kita hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan, atau justru kembali ke perbudakan yang lama? Dan bagaimana pengalaman akan pembebasan Allah memotivasi untuk taat dan mengasihinya? Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah lebih dahulu bertindak menyelamatkan kita sebelum Dia menuntut ketaatan. Ia telah menunjukkan kasih-Nya. Respons kita adalah hidup sebagai orang merdeka dan berjalan dalam terang dan pembebasan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa bahwa Engkau Allah yang telah melepaskan kami dari kuasa jerat maut, dari kuasa dosa. Dan pada hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau mengasihi kami, Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Namun karena kami manusia Bapa, selalu ada saja yang bisa menggoda bahkan menjatuhkan kami ke dalam lubang dosa atau mungkin ke dalam
luka batin dan sebagainya yang bisa mengikat kami. Tolong kami Bapa dengan firman-Mu bahwa Engkau telah membebaskan kami, melepaskan semua ikatan di dalam dosa. Tolong kami Bapa supaya kami hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.